Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pembahasan kali ini kami dari kelompok 2 dengan anggota Muhammad Lutfi Herudin, Hasna Hasanuddin, Nur Fadillah, Putri Permataningrum, dan Suhaima akan menjelaskan materi mengenai keterampilan menjelaskan. Nah, sebelum memasuki materi, alangkah baiknya kita mengetahui poin-poin pembahasan pada presentasi kali ini. Yang pertama, pengertian keterampilan menjelaskan. Yang kedua, tujuan keterampilan menjelaskan. Yang ketiga, prinsip keterampilan menjelaskan. Yang keempat, komponen-komponen keterampilan menjelaskan. Dan yang kelima, macam-macam teknik menjelaskan. Pada pembahasan pertama, yaitu pengertian keterampilan menjelaskan, akan dipaparkan oleh saya sendiri. Baik, menurut Saud, keterampilan menjelaskan pembelajaran ialah keterampilan menyajikan informasi secara lisan yang diorganisasi secara sistematis untuk menunjukkan adanya hubungan antara satu bagian dengan bagian yang lain. Nah, selain pengertian dari Saud, terdapat beberapa pengertian yang saya akan jelaskan lagi. Yang pertama, menurut Vendissen. Nah, menurut Vendissen, keterampilan menjelaskan guru sebagai kemampuan memberi penjelasan yang berkualitas tinggi. Artinya, penjelasan yang benar-benar dan koheren memungkinkan penonton untuk berpartisipasi secara aktif dan memperkenalkan mereka dalam serangkaian langkah yang logis dan beruntutan dengan menggunakan representasi yang tepat dan bahasa yang sesuai. Nah, dengan definisi tersebut, jelas bahwa untuk meningkatkan keterampilan menjelaskan topik kepada siswa, guru perlu memperhatikan pengetahuan konten yang solid dan pemahaman tentang gaya belajar siswa. Misalnya, proses pembelajaran, kesalahpahaman yang khas, dan pengetahuan konten pengajaran. Nah, selain menurut Vendissen, menurut Usman juga memaparkan keterampilan menjelaskan adalah salah satu aspek yang terpenting dalam kegiatan guru ketika berinteraksi dengan siswa di dalam kelas. Nah, biasanya guru cenderung memimpin dialog dan memiliki pengaruh langsung, seperti saat memberikan fakta dan saat berpendapat. Oleh karena itu, masalah ini harus diselesaikan untuk meningkatkan keefektifannya agar diperoleh hasil yang terbaik dari penjelasan dan percakapan guru yang bermakna bagi siswa. Nah, itu tadi merupakan pengertian keterampilan menjelaskan. Materi selanjutnya saya akan memberikan kepada anggota kelompok lain. Persilahkan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tujuan keterampilan menjelaskan. Tujuan keterampilan menjelaskan adalah untuk membimbing siswa dalam memahami materi yang dipelajari, melibatkan siswa untuk berpikir dengan memecahkan masalah-masalah, memberi balikan kepada siswa mengenai tingkat pemahamannya, dan untuk mengatasi kesalahpahaman mereka. Membimbing siswa untuk menghayati dan mendapat proses penalaran serta menggunakan bukti-bukti dalam pemecahan masalah dan menolong siswa untuk mendapatkan dan memahami hukum, dalil, dan prinsip-prinsip secara objektif dan bernalar. Nah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu prinsip-prinsip keterampilan menjelaskan. Dalam keterampilan menjelaskan ada beberapa prinsip, yaitu yang pertama, penjelasan dapat diberikan selama pembelajaran, baik di awal, di tengah, maupun di akhir pembelajaran. Nah, yang kedua yaitu penjelasan harus menarik perhatian peserta didik. Nah, dalam penjelasan harus menarik semua perhatian peserta didik yang ada dalam kelas dan harus sesuai dengan materi standar dan kompetensi dasar sesuai dengan kurikulum. Yang ketiga yaitu penjelasan dapat diberikan untuk menjawab pertanyaan peserta didik atau menjelaskan materi standar yang sudah direncanakan
untuk membantu kompetensi dasar dan mencapai tujuan pembelajaran. Selanjutnya, itu yang nomor 4, yaitu materi yang dijelaskan harus sesuai dengan kompetensi dasar dan bermakna bagi peserta didik. Yang kelima, yaitu penjelasan yang diberikan harus sesuai dengan latar belakang dan tingkat kemampuan siswa. Nah, yang keenam yaitu meningkatkan keefektifan berbicara dan benar-benar merupakan penjelasan yang bermakna bagi peserta didik. Dan dalam penjelasan tersebut dalam suatu pembelajaran didominasi oleh seorang guru. Nah, yang selanjutnya yaitu guru tidak semua siswa dapat menggali sumber-sumber pembelajaran. Contohnya, yaitu tidak semua siswa dapat menggali pembelajaran dalam suatu buku ataupun dalam jurnal-jurnal tertentu dan media-media yang lain. Oleh sebab itu, peran penting guru dalam hal ini adalah menjelaskan poin-poin terpenting dalam suatu pelajaran tertentu. Nah, dalam hal ini, guru harus benar-benar mampu untuk menjelaskan sesuatu poin tertentu dalam pembelajaran agar semua siswa dapat memahami materi yang telah diberikan selama proses pembelajaran berlangsung. Nah, itulah beberapa prinsip dari kompetensi menjelaskan atau biasa dikenal dengan keterampilan menjelaskan. Maka materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kelompok saya yang lain. Terima kasih. Saya Nur Fadila akan melanjutkan materi tentang komponen keterampilan menjelaskan. Komponen keterampilan menjelaskan terbagi menjadi dua. Yang pertama, perencanaan, yang kedua, penyajian. Nah, perencanaan di sini mencakup tentang masalah secara keseluruhan, penentuan jenis hubungan yang ada di antara unsur-unsur yang dikaitkan dengan penggunaan hukum, rumus, atau generalisasi yang sesuai dengan hubungan yang telah dikaitkan. Penjelasan diberikan guru perlu direncanakan dengan baik, terutama yang berkenaan dengan isi pesan dan penerima pesan. Misalkan, saya mengambil contoh tentang menganalisa tema dan subtema yang dibicarakan kepada anak TK serta kemampuan-kemampuan yang ada pada program kegiatan belajar yang meliputi pengembangan bahasa, daya pikir, keterampilan jasmani, serta bagaimana hubungannya dengan tema dan subtema yang telah dibicarakan. Mengenai hubungan dengan menerima pesan, siswa hendaknya diperhatikan hal-hal atau perbedaan-perbedaan pada setiap anak. Misalkan, pada penerima pesan seperti usia, jenis kelamin, kemampuan, latar belakang sosial, dan cara belajar anak. Nah, komponen yang kedua yaitu penyajian. Penyajian meliputi beberapa hal. Yang pertama, kejelasan. Sebagai seorang guru dapat memberikan penjelasan dengan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh siswa dan menghindari ucapan-ucapan yang berkenaan dengan kata yang tidak dapat dimengerti oleh anak. Yang kedua, penggunaan contoh dan ilustrasi. Dalam memberikan penjelasan, sebaiknya digunakan contoh-contoh yang berhubungan dengan sesuatu yang dapat ditemui oleh siswa dalam kehidupan sehari-harinya. Yang ketiga, pemberian tekanan. Dalam memberikan penjelasan, guru harus memusatkan perhatian siswa kepada masalah-masalah pokok dan mengurangi informasi yang tidak begitu penting. Yang keempat, penggunaan balikan. Guru hendaknya memberikan kesempatan kepada siswa untuk menunjukkan pemahaman, keraguan, atau ketidakjelasan ketika penjelasan itu diberikan, seperti siswa diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan. Baik, saya akan melanjutkan pemaparan materi yang sebelumnya telah disampaikan oleh rekan saya. Dalam poin pembahasan terakhir kami mengenai macam-macam teknik menjelaskan. Dalam teknik menjelaskan ini terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah teknik bertanya, kemudian teknik penjelasan, dan yang terakhir adalah teknik memberikan.
Baik, poin pembahasan pertama adalah mengenai teknik bertanya. Dalam teknik ini, guru biasanya memulai pelajaran dengan mengajukan pertanyaan. Tentunya, pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh guru adalah pertanyaan yang sesuai dengan tema atau materi yang akan diajarkan pada hari itu. Contohnya, materi yang akan diajarkan mengenai cerpen. Jadi guru bisa mengajukan pertanyaan tentang apa pengertian dari cerpen, ciri-ciri cerpen, kemudian unsur-unsur pembangun karya sastra cerpen, dan lain sebagainya. Jadi ini bisa dikatakan sebagai pretest yang dilakukan oleh guru dalam mengukur sejauh mana pengetahuan siswa terhadap materi yang akan diajarkan. Dengan demikian, fungsi dari teknik bertanya ini adalah memfokuskan perhatian siswa terhadap materi yang akan diajarkan pada hari itu. Selanjutnya, teknik penjelasan. Kadangkala kita ketahui bahwa siswa tidak mampu menjawab semua pertanyaan yang diberikan oleh guru. Nah, disinilah peran guru untuk memberikan penjelasan materi terhadap siswa. Dengan berbagai teknik bertanya, secara tidak langsung siswa memiliki bahan pengajaran yang akan disampaikan oleh guru ketika di kelas. Sehingga guru harus menjelaskan dengan memberikan penjelasan dan keterangan secukupnya terhadap sebagian lain pelajaran yang akan direncanakan. Dengan demikian, dalam teknik ini, guru harus memberikan penjelasan dengan menggunakan bahasa yang lugas, efektif, agar mudah dipahami oleh siswa. Yang terakhir adalah teknik memberikan. Jadi di sini bukan teknik memberikan hadiah atau apapun, tapi di sini adalah teknik memberikan contoh-contoh yang relevan atau sesuai dengan kehidupan sehari-hari siswa. Jadi konsepnya adalah memberikan contoh yang jelas dan nyata dan berada di sekitar lingkungan siswa. Misalnya contoh teks deskripsi objek wisata yang ada di Sulawesi Selatan, seperti Pantai Losari. Nah, disinilah guru menjelaskan atau mendeskripsikan tentang Pantai Losari tersebut. Dengan demikian, penggunaan teknik memberikan contoh yang sesuai dengan kehidupan sehari-hari siswa ini mampu memberikan pemahaman yang lebih mendalam terhadap siswa. Selain itu, tentunya juga membantu siswa dalam mengerjakan tugas kedepannya tentang materi tersebut.